Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Kemudian selanjutnya untuk mengendalikan psikologi ya. Psikologi itu harus dilatih ya, tidak bisa kita hanya belajar di buku, hanya mendengarkan, tidak bisa ya. Tapi saya punya tips ya supaya kita bisa tenang. Tips yang pertama untuk bisa tenang di dalam trading ya, ini tips di dalam kita manajemen psikologi ya. Tips mengendalikan tingkat emosi ya, atau psikologi kita. Satu, pastikan menguasai teknikal atau sistem trading kita. Ya, sistem trading kita seperti apa? Di trading, swing trading atau scalping, maka kuasai rule-nya, kuasai SOP-nya ya. Kalau SOP-nya sudah dikuasai, maka praktekkan berulang kali sehingga menjadi terbiasa, menjadi mumpuni dengan sendirinya. Kalau sudah dibiasakan, maka akan sangat mudah kita mempraktekkan. Ya, bahkan ada yang mengatakan antara demo dengan real kan beda. Yang memang beda, pasti beda. Tetapi ketika kita sudah mumpuni di luar kepala, praktek berulang-ulang, ya, perbedaan itu hanya kecil sekali. Kita akan tereliminir rasa cemas itu ketika betul-betul penguasaan itu di luar kepala. Ya, artinya semakin banyak kita mencoba mengalami, maka di situ banyak jalan yang bisa kita gunakan untuk alternatifnya. Ya. Kalau kita tidak pernah mengalami, bingung, ya, karena rata-rata kita tidak mau belajar dengan demo dulu, rata-rata kita maunya entry dengan real account, sehingga kalau kita menggunakan real account, tingkat kita mengasah keahlian itu kecil sekali. Mencoba banyak sekali teknik itu akan sangat kecil sekali, karena kita kalau mencoba nanti berpikir lagi, mencoba berpikir lagi, takutnya rugi, takutnya salah. Tapi kalau kita belajar di demo itu loss dulu, artinya kita kuasai dulu karakter kita seperti apa, gaya kita bagaimana, kemudian cocok enggak dengan teknik itu. Kalau enggak cocok kita rubah dulu, enggak cocok kita rubah, terus begitu, melakukan perubahan secara berkala. Sehingga kalau kita masih latihan demo itu bebas mengekspresikan, menggali potensi kita. Tanpa rasa takut kita kehilangan uang. Tapi kalau kita langsung menggunakan uang, yang ada jam terbang kita akan terbatas. Ya, kurang kita dalam banyak berlatih. Ya. Yang terjadi ketakutan ya. Begitu entry takutnya berbalik. Begitu entry takut berbalik. Satu hari tidak trading bingung karena tidak dapat duit. Nah, itu yang membuat psikologi kita terganggu. Karena kita trading itu karena kita terburu ya, diburu oleh kebutuhan. Ya sebenarnya tidak boleh. Kalau kita belum mumpuni tidak boleh seperti itu. Yang terjadi nanti psikologi kita terganggu, pasti terganggu. Ya, hari ini harus dapat sekian. Hari ini harus dapat untung. Ini jam sekian belum apa-apa. Sehingga terpacu untuk segera kita entry. Yang terjadi apa? Mengabaikan aturan main kita, mengabaikan manajemen risiko kita. Ini pastikan dulu. Harus tahu cara entry. Cara entry apa? Kita bisa pahami trigger-triggernya. Ya, kita bisa pahami trigger-triggernya. Di materi itu sudah banyak ada trigger-triggernya. Memang tidak selalu semuanya persis ya. Nanti ada sebagian yang kita jadikan spesialis ya. Dari sebagian ada yang kita jadikan sebagai acuan yang kira-kira cocok ya. Karena tidak selalu cocok pasti nanti. Kemudian harus tahu target, harus tahu kapan kita exitnya, tahu cara entry, tahu cara exitnya juga. Nah, itu harus kita kuasai. Kalau kita belum ketemu, yang kita andalkan hanyalah memahami pola candlestick. Bahkan saya lihat itu ada yang dicetak, ditempel-tempel gitu pola candlesticknya. Tidak akan menjamin. Walaupun dikuasai ribuan pola candlestick, tidak menjamin. Karena itu bukan rumus matematika 1+1 sama dengan 2, enggak. Semuanya nanti mengikuti dinamika yang ada. Ada aspek lain, ada parameter lain yang
nanti berbeda dengan kasus yang hampir sama. Ya, karena itu pastikan kuasai dulu. Ini tips saya untuk mengendalikan psikologi. Yang kedua, yang pasti tidak menggunakan atau kita bisa gunakan modal secukupnya atau seperlunya. Gunakan modal aman seperlunya atau secukupnya ya. Kalau kita punya tabungan 100 juta misalkan, maka jangan gunakan semuanya, ambil 10-20% dari modal, dari dana kita. Ya, dari dana kita ambil 10-20%. Sehingga membuat kita nanti lebih tenang, bukan semuanya dipakai. Bahkan celakanya lagi ada cerita dari teman ini mau deposit aja jualan ruko, jualan rumah, padahal belum bisa. Dan itu real nyata, belum bisa, belum menguasai teknisnya. Ya, karena apa? Karena kebutuhan keluarga. Saya harus bayar utang sekian, saya harus bayar anak sekian. Sekali lagi tidak bisa, trading itu tidak bisa kita paksa dengan begitu, sudah. Kalau tidak percaya coba nanti pasti habis, karena kita juga sudah ngalami di awal begitu. Modal kita adalah modal pinjaman, modal utang bank, sehingga kita dikejar dengan kebutuhan, harus dapat. Ya, tidak bisa pasar itu kita paksa harus dapat sesuai harapan kita. Kita dagang di pasar, kita dagang di rumah, tidak bisa kita paksa. Harus ke sini, beli ke sini, Pak, Ibu beli ke sini. Tidak bisa kita begitu. Ya kita jalani, kita jalankan ya sesuai dengan sistem kita. Ya tidak bisa kita paksa harus dapat sekian, harus dapat sekian. Maka kalau kita paksa seperti itu nanti pasti jatuh lagi. Gunakan modal yang aman, bukan modal pinjaman, bukan modal utang, bukan modal dari investor. Ini jangan diingat-ingat ya. Karena bebannya berat sekali. Kita terima uang itu gampang, tapi pertanggungjawabannya untuk dapat kerja itu susah sekali nanti untuk menjaga itu. Psikologinya pasti terganggu. Ya, walaupun dia hebat. Oke, ini gunakan yang aman dan tidak usah gunakan semuanya. Gunakan yang seperlunya. Sehingga kalau kita kehilangan dana ini, kita sudah siap. Mental kita tidak down. Tapi kalau kita gunakan semuanya 100 juta ini karena hitung-hitungannya saya harus dapat sekian satu hari sekian. Begitu kena floating saja, salah kita entry, itu rasanya jantung ini mau copot sudah. Oke, ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, biar nanti kita lebih singkat ya. Supaya kita tenang di dalam psikologi kita, apa yang kita perhitungkan kembali ya. Berikutnya, belajar disiplin. Disiplin seperti apa? Kita punya rule, punya aturan, punya sistem trading ya. Ketika kita jalankan ini sudah menghasilkan, sudah sesuai dengan kita, maka belajar dengan disiplin dan komitmen. Tidak usah noleh kiri, noleh kanan. Kita sudah punya sistem yang tepat misalkan. Sehari-hari kita bisa profit 1% misalkan. Nanti ditawari, Pak saya ada indikator bagus ini, ya, dia ditunjukkan, ya mungkin backtestnya atau mungkin demonya seperti apa, dia tunjukkan, oh profitnya bisa 20%. Kemudian ada yang nawari lagi, ada robot misalkan, ini ngapain tiap hari lihat candle, ngapain tiap hari kerja, pakai robot ini ya, kita tidur dapat keuangan, dapat uang, besok pagi dapat profit. Biarkan uang yang bekerja untuk kita, ya jangan kita bekerja untuk uang, ya itulah slogan-slogan mereka. Sehingga kita tertarik, ya dipikir-pikir, oh iya ya, enak sekali ya. Kalau saya pakai robot enak sekali, ngapain saya tiap hari harus pentelengi candlestick, kan enak pakai robot. Akhirnya goyang di sana, ikut di sini. Ya. Sehingga sistem yang kita bangun itu bisa jatuh, bisa hancur karena kita terpesona dengan iming-iming orang lain, apakah indikator, apakah robot, atau mungkin ada yang lain ya, atau sinyal-sinyal apa saya tidak tahu, banyak sekali.
belajar disiplin ya. Kemudian yang keempat, realistis. Ini harus betul-betul diperhatikan. Masuk akal, kita trading itu harus masuk akal ya. Satu hari rata-rata 0,5-1% udah bagus dari modal itu. Sehingga satu bulan itu 10-20%. Ini udah bagus, kalau bisa bertahan udah bagus sudah. Jangan terpesona dengan tetangga sebelah, dengan mereka yang selalu pamer profit, screenshot profitnya tinggi-tinggi ya, bahkan 30%, kemudian 50%. Kita tidak tahu track record mereka, berapa lama dia itu profit seperti itu. Kalau cuma 1 kali 2 kali semua orang bisa. Yang jadi masalah, bisakah kita mengikuti mereka? Kalau kita mengikuti mereka, yang ada nanti pasti ngos-ngosan dan bisa jatuh dengan waktu yang sangat-sangat cepat. Tidak ada yang begini, trading itu realistis, dagang. Ya, mungkin teman-teman sudah dengar yang pernah keluar di YouTube sana, 1 jam saya bisa dapat 80%, bahkan 2 hari dapat 4 miliar. Yang keluar begini kan akhirnya kan tidak bagus ya. Intinya jangan terpesona dengan yang muluk-muluk ya, kita yang realistis, yang wajar. Sehingga kalau dengan angka ini kita tidak bisa konsisten profit, artinya kita belum mampu. Banyak belajar lagi, banyak berlatih lagi. Gitu ya. Jadi harus betul-betul realistis. Kemudian selanjutnya nomor 5 ya, biar kita psikologi kita tidak terganggu. Ini harus segera keluar dari zona merah. Ketika salah analisa. Saya sering menggambarkan kalau kita dalam satu gedung ada kebakaran, maka yang pertama kita lakukan adalah mencari jalan keluar atau mencari exitnya. Kalau jalan keluar itu masih terbuka, kita segera lari. Kalau ternyata tertutup dan itu sudah ada api, mau tidak mau harus mengambil resiko ya, dengan tetap mempertimbangkan resiko kita. Memang resikonya besar tetapi lebih aman ya. Sama halnya dengan kita trading, ketika salah ada batasan, misalkan 500 sampai 700 pergerakan kita harus exit. Ya. Harus exit. Karena kalau tidak nanti bisa habis. Jangan pernah melawan, karena ini akan selalu membuat kita balas dendam nanti. Ya, selalu keluar dari zona merah ketika salah analisa. Tidak ada yang pasti orang bisa membaca arah pasar ya. Yang ada adalah probabilitas, sekali lagi bisa berpeluang dua-duanya, bisa berbalik sekalipun. Maka perlu kita segera exit ketika salah. Kemudian koreksi, lakukan perbaikan. Kemudian yang keenam ya, setelah kita sudah paham di sana, belajar kita untuk selalu mencatat semua sistem trading kita atau aturan main kita. Ketika kita banyak melakukan catatan kecil, maka begitu kita salah, kita lakukan koreksi. Hari ini apa yang buat saya salah, kita buat catatan kecil, kemudian kita buat pengingat ya, sehingga besok ketika muncul lagi tidak diulang lagi. Besok ketika muncul lagi tidak diulang lagi. Yang ketujuh, ingatlah bahwa trading itu membutuhkan proses. Ini membutuhkan proses. Dan proses tidak bisa instan, dia butuh waktu. Ini mudah-mudahan bisa difahami ya. Tidak ada yang instan. Kalaupun instan nanti yang jadi ujung-ujungnya adalah menipu, ujung-ujungnya adalah membohongi ya. Tidak ada yang instan, semuanya hormati prosesnya. Mereka yang berhasil melalui penempaan yang panjang, bukan instan, bukan tiba-tiba. Ya, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan.